Cerita Indra Bangsawan. Alkisah di sebuah kerajaan di negeri Qobat Syahrial. Ada seorang raja bernama Indra Bungsu dari negeri Qobat Syahrial dan istrinya bernama Tuan Putri Siti Kendi. Sudah bertahun-tahun, namun sang raja belum dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, raja meminta orang untuk membacakan doa kunut dan bersedekah kepada fakir miskin. Wahai para rakyatku, sudah lama aku dan Tuan Putri berdoa dan berharap untuk dikaruniai seorang anak. Maka dari itu, aku ingin kita semua memanjatkan doa yang tulus. Semoga aku dan Tuan Putri dapat segera dikaruniai pangeran untuk negeri ini. Begitu kerasnya usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh keturunan. Akhirnya membuahkan hasil. Tak berapa lama Tuan Putri Siti Kendi dikabarkan hamil. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan seluruh rakyat Qobat Syahrial. Mereka tak henti mendoakan agar kandungan permaisuri Siti Kendi senantiasa sehat. Setelah genap 9 bulan, Tuan Putri Siti Kendi ternyata melahirkan 2 orang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Yang tertua lahir dengan membawa anak panah, yang muda lahir dengan membawa pedang. Dengan ini, aku umumkan nama-nama pangeranku. Aku menamai putra pertamaku Pangeran Syahperi, dan putra keduaku aku beri nama Pangeran Indra Bangsawan. Tiba di usia 7 tahun, mereka diperintahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Mereka juga mempelajari ilmu perang, ilmu pemerintahan, ilmu bermain senjata, dan beragam pendidikan lainnya. Suatu ketika, sang raja bingung untuk menentukan siapa yang kelak menjadi penggantinya. Karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh. Raja Indra Bungsu kemudian bermimpi bahwa yang memperoleh buluh perindulah yang akan diangkat jadi penggantinya. Raja Indra Bungsu bercerita pada kedua anak tampannya. Anak-anakku, semalam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu ayah sedang berkuda. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan. Ia membawa buluh perindu. Bunyi alat tiup dari bambu itu membuat hati ayah terasa tentram. Ayah sangat ingin memiliki buluh perindu itu, tetapi ia tak memberikannya pada ayah. Ia malah berkata, kalau siapapun yang bisa menemukan buluh perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja. Oleh karena itu, bisakah kalian mencarikan buluh perindu untuk ayah? Yang berhasil menemukannya akan ayah pilih sebagai pengganti raja. Kami pamit ayahanda dan ibunda. Untuk mencari buluh perindulah, mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba. Apapun mereka lakukan demi mendapatkan buluh perindu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar disertai hujan yang sangat lebat. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun berpisah karena angin topan dan hujan lebat tersebut. Setelah hujan berhenti, mereka pergi saling mencari. Tiba saatnya Syahperi sampai di suatu taman dan bertemu sebuah mahligai atau tempat kediaman raja atau putri-putri sang raja. Di tengah taman, ia menaiki mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang apa ini? Tapi ketika ia mencoba memukulnya, tiba-tiba terdengar orang yang melarangnya memukul gendang tersebut. Jangan! Kemudian Syahperi pun berinisiatif untuk mengambil pisau dan menggoreskannya ke gendang tersebut. Maka keluarlah seorang wanita cantik bernama Putri Ratnasari. Putri Ratnasari menceritakan kepada Syahperi perihal negerinya yang dikalahkan Garuda. Oleh karena itu, orang tuanya menyuruhnya bersembunyi di dalam gendang itu dengan suatu kendi yang tak lain adalah perkakas dan dayang-dayangnya. Ketika Garuda itu datang dengan Syahperi berhasil membunuh Garuda. Atas pencapaiannya menebas Garuda, ia dan Putri Ratnasari pun menikah.
Di sisi lain, Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang luas. Ia masuk ke dalam sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa yang menjadi neneknya. Apa tujuanmu datang kemari, anak muda? Siapa namamu? Tanya raksasa yang menyerupakan neneknya. Namaku Indra bangsawan. Nek, aku bisa sampai di sini karena tersesat saat mencari adik dan buluh perindu. Ungkap pangeran itu. Lalu, Pangeran Indra bangsawan menceritakan tujuannya mencari buluh perindu. Ia juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ada sebuah badai yang dahsyat yang juga memisahkan dirinya dengan sang kakak Syahperi. Mendengar cerita itu, nenek merasa iba dan ia pun berkata, Sebenarnya aku adalah satu-satunya orang yang memiliki buluh perindu. Namun aku tak bisa menyerahkannya begitu saja padamu. Apakah ada syarat yang harus aku penuhi dulu, Nek? Aku sangat ingin membawa pulang buluh perindu itu. pinta Indra bangsawan. Sang nenek pun menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Karena Buraksa terus mengganggu, Raja Kabir sampai membuat sayembara. Siapapun yang berhasil mengalahkan Buraksa, maka ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kemalasari. Aku akan menyerahkannya apabila kau bisa mengalahkan raksasa yang ada di negeri Anta Berantahna. Jika berhasil menyelamatkan rakyat di sana, aku akan memberikan buluh perindu ini. Baik, Nek. Doakan aku agar bisa mengalahkan Bursaksa itu. Suatu ketika, Putri Kemalasari menderita penyakit mata yang begitu parah. Para ahli nujum, peramal kerajaan, mengatakan hanya air susu harimau yang beranak muda yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Raja pun mencanangkan sayembara lagi yang berbunyi. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar sayembara itu, Indra bangsawan pun pergi untuk mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing, serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Lalu, ia duduk di bawah pohon itu sembari menunggu. Keesokan harinya, datang 9 orang yang tak lain adalah anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Susu ini takkan dijual dan hanya kuberikan kepada orang yang menyediakan pahanya di selit besi hangat, Kata Indra bangsawan kepada anak-anak raja itu. Setelah mendengar kata-kata Indra bangsawan, mereka saling berpandang. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menyingsingkan kainnya untuk disilit dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukanlah susu harimau beranak muda, melainkan hanyalah susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa yang tak lain adalah neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Bagaimana, tabib? Apakah benar ini susu harimau seperti yang kau maksud? Benar, Baginda. Ini susu harimau beranak muda yang sebenarnya. Jawab tabib penuh hormat. Dengan segera, tabib meneteskan susu harimau itu ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali, maka Tuan Putri pun sembuh dari penyakitnya. Tapi meskipun Tuan Putri sudah sembuh, raja tetap bersedih karena harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Tiba suatu masa ketika raja harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Tapi sebelum itu, raja mengatakan sesuatu kepada 9 anak raja. Barang siapa yang mendapat jubah Buraksa, maka akan menjadi suami putri. Mendengar hal tersebut, nenek raksasa Sasa memberi kuda hijau dan mengajari cara mengambil jubah Buraksa yaitu dengan memasukkan ramuan dan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil putri, ia menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman yang cukup banyak hingga membuat Buraksa tergoda dengan sajian yang lezat itu. Tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya, lalu meneguk habis air minum dalam gentong.
Tak lama kemudian, Buraksa tertidur pulas. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Tiba-tiba, Buraksa terbangun dan lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Tak lama setelah itu, 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Baginda yang terhormat, kami berniat ingin menyerahkan jubah Buraksa yang kau maksud. Kata salah satu dari mereka. Akhirnya, tak lama Indra bangsawan dan putri tiba di istana. Dengan segera, ia menyerahkan putri dan jubah Buraksa kepada raja. Sangat yakin jikalau itu adalah jubah Buraksa yang raja maksud. Cukup lama melihat kedua jubah itu, raja mengumumkan bahwa jubah milik Indra bangsawanlah yang merupakan milik Buraksa. Mendengar pengumuman itu, 9 anak raja pergi dengan rasa malu. Sementara itu, Raja Kabir langsung menemui pangeran Indra bangsawan dan memeluknya. Tampak begitu kagum dengan pemuda di depannya. Ia tidak hanya menuruti perintahnya, tetapi juga berhasil menyelamatkan putri beserta negerinya dari si Buraksa. Siapakah gerangan dirimu, wahai pemuda? Aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan negeriku ini. Nama hamba adalah Indra bangsawan, Tuan. Hamba berasal dari negeri Kobat Syahrial. Kau sangat pandai. Lantas, apa yang membuatmu jauh-jauh datang kemari, nak? Ceritanya sangat panjang, Baginda. Hamba akan menceritakannya di lain kesempatan. Namun, hamba kemari memang untuk menyelamatkan negeri antah berantah. Sesuai sayembara yang telah dibuat, Raja Kabir pun menikahkan Dewi Kemalasari dengan Indra bangsawan. Pesta pernikahan itu berlangsung mewah. Saat itu, 9 anak raja datang. Tapi melihat hal itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyat.